Jumpa lagi sahabat jendela lain. Mari kita buka jendela lain. Kali ini kita tidak bercerita tentang dunia mistis. Kita akan menyajikan resep herbal sebagai salah satu dari jenis konten yang akan kita sajikan di channel YouTube jendela lain. Resep herbal ini adalah hasil dari kita eksplorasi ke dunia astral dari zaman dulu yang digunakan oleh kakek nenek kita untuk menjaga atau meningkatkan stamina tubuh dalam kondisi mutakhir tentang penyebaran virus corona. Stamina tubuh yang tinggi sangat berperan untuk bisa menahan efek merusak dari virus corona tersebut. Herbalnya sangat mudah kita dapatkan karena sehari-hari itu ada di dapur kita masing-masing. Yang pertama adalah jahe. Jahe kalau istilah di daerah Jawa biasa disebut jahe emprit, jahe lokal. Jadi bukan jahe gajah. Juga tersedia di pasar adalah jahe gajah itu yang atau jahe wangi, itu jahe yang ukurannya lebih besar dan memang lebih wangi kalau dibuat untuk minuman. Tapi untuk kalau kita mau mengambil efek untuk kesehatan, lebih bagus jahe emprit ini. Bahan yang kedua itu kunyit. Kunyit kalau di Jawa biasa disebut juga kunir. Nah, yang ketiga adalah kencur. Yang keempat adalah serai, dan yang kelima adalah merica, lada, merica. Semua bahan ini sebelum kita gunakan dicuci di air yang mengalir. Jadi kita mulai dari jahe, karena biasanya banyak kotoran di sela-sela rimpang. Nah, itu bisa dibersihkan pakai sikat gigi bekas. Atau kalau terlalu kotor bisa juga dipotek sehingga benar-benar bersih. Demikian juga untuk kunyit, kita akan membuat untuk 2 orang, jadi 2 gelas kira-kira. Untuk jahe adalah sekian. Untuk kunyit, kebutuhan kunyit sekian. Ini untuk kencur dan ini untuk serai. Jadi masing-masing herbal ini sudah kita cuci tadi. Sebelum direbus, herbal ini empon-empon ini dimemarkan. Nah, bisa menggunakan alat tumbuk batu. Ini cukup dimemarkan. Ini untuk jahe, kita masukkan ke panci kecil. Kemudian untuk kunyit sama, semuanya kita memarkan. Dan berikutnya adalah kencur.
untuk merica cukup 3 butir. Kenapa sedikit? Karena merica ini fungsinya hanya sebagai katalisator atau untuk menimbulkan efek sinergi dari bahan-bahan yang sudah kita memarkan sebelumnya. Kemudian di dalam panci ini kita masukkan cukup 2 gelas air bersih, yang ini kira-kira setara dengan 200 cc. Ini dimasak dengan api sedang. Setelah mendidih baru dihitung waktu mendidihnya, itu kira-kira 10 menit. Setelah itu diangkat, disaring, airnya bisa langsung diminum, atau kalau ingin ada rasa manis bisa ditambahkan dengan gula Jawa. Ini adalah hasil dari rebusan yang sudah kita saring. Bagi yang belum terbiasa untuk minum herbal, mungkin memang perlu ditambah dengan gula Jawa. Kebetulan saya punya gula aren. Gula aren itu lebih bagus untuk tubuh dibanding gula Jawa. Bisa sesuai dengan selera. Tapi mungkin yang mempunyai diabetes mungkin lebih baik memang tidak menggunakan gula Jawa. Ini adalah sebetulnya minuman sehari-hari bagi masyarakat zaman dulu. Kultur masyarakat kita pada waktu itu agraris, dan yang di pantai ya nelayan, yang berdagang mungkin relatif lebih sedikit. Mereka membutuhkan vitalitas, stamina tubuh yang harus prima setiap hari. Nah, fungsi dari ramuan ini sebetulnya adalah bukan untuk mengobati suatu penyakit, tapi fungsi dari ramuan ini adalah untuk membuat tubuh itu proses faal, proses fisiologis yang ada di tubuh kita itu berjalan optimal. Kita menjadi tidak mudah terserang suatu penyakit. Ramuan dengan komposisi seperti yang tadi saya jelaskan itu adalah memang minuman rakyat, golongan bangsawan, ningrat misalkan. Biasanya ada beberapa tambahan yang dicampurkan di ramuan untuk menambah efek rasa menjadi lebih enak. Misalkan dengan menggunakan kayu manis. Kayu manis itu juga banyak tersedia di supermarket seperti ini contohnya. Bisa dimasukkan dalam ramuan yang direbus tadi. Jadi kebutuhannya kira-kira kalau untuk 2 orang sebetulnya cukup, tidak terlalu banyak. Mungkin kebutuhannya hanya sepotong kecil ini, atau bisa langsung dimasukkan pada saat sudah disaring, kondisi air masih panas, langsung bisa dimasukkan, diaduk, itu juga bisa. Fungsi dari kayu manis ini sebetulnya selain untuk menambah rasa, ini ada efek kita menjadi merasa lebih rileks, lebih enjoy gitu. Selain tentu saja semua herbal dan rempah-rempah yang menjadi kekayaan dari alam kita, semuanya pasti mempunyai manfaat yang tinggi. Nah, bagi yang terbiasa dengan ramuan-ramuan herbal tanpa menggunakan kayu manis pun, seperti saya, ya sudah bisa menikmati. Menurut saya enak. Yang belum terbiasa, ya silahkan. Mari kita mulai untuk menjadi biasa, dan kita bisa menikmati tubuh yang lebih sehat dengan memanfaatkan kekayaan herbal kita. Otomatis juga akan membantu petani-petani yang menanam rempah-rempah, itu akan meningkatkan perekonomian
para petani, sementara kesehatan kita juga akan selalu terjaga. Demikian video kali ini, saya sudah tidak sabar untuk menikmati minuman ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa selalu buka jendela lain.